Di tengah hiruk-pikuk ibu kota berdiri sebuah bangunan tua, megah, bergaya Eropa klasik. Tapi tahukah kamu bahwa gedung ini dulu tempat Belanda menyusun strategi penjajahan? Gedung ini dulu digunakan untuk pertunjukan eksklusif para pejabat kolonial. Tempat mereka tertawa, bersulang. Sementara rakyat pribumi ini hidup menderita di luar temboknya. Tapi yang menarik adalah sampai hari ini bangunan ini masih berdiri gagah. Bukan hanya itu, kita bahkan merawatnya, memakainya, dan memujanya. Kenapa? Gedung Kesenian Jakarta dulunya bernama Schouwburg Waldorf Reden, dibangun tahun 1821. Gaya arsitekturnya mengikuti aliran neoklasik Belanda. Megah, formal, teratur, simbol kekuasaan. Bangunan ini dirancang untuk menegaskan dominasi, bahwa Belanda bukan hanya menjajah tanah, tapi juga ruang dan rasa hormat. Ironisnya, kini gedung ini jadi simbol peradaban dan kebudayaan. Tapi, peradaban siapa? Ada cerita yang beredar di balik dinding-dinding ini. Suara gamelan terdengar tengah malam, padahal tidak ada pertunjukan. Langkah sepatu kulit menggema di lorong belakang, padahal gedung sudah kosong. Apakah ini hanya sugesti? Atau jejak energi masa lalu yang belum sepenuhnya pergi? Arsitektur bukan cuma soal bentuk, tapi juga soal memori. Dan kadang memori itu menetap jauh lebih lama dari yang kita kira. Sebagian orang bertanya, kenapa kita masih pakai bangunan bekas penjajah? Kenapa tidak dibongkar saja? Tapi, membongkar sejarah bukan berarti menyelesaikan masalah. Yang lebih penting adalah bagaimana kita memaknai ulang bangunan itu. Gedung ini bisa menjadi tempat edukasi bersejarah, tempat rekonsiliasi budaya, tempat untuk menjawab penjajahan lewat ekspresi seni kita sendiri. Sebagai arsitek, kita terlalu sering sibuk untuk merancang rumah mewah, terlalu sibuk mengejar fee dari orang kaya. Tetapi kita lupa bahwa arsitektur juga alat perjuangan. Di channel Belajar Arsitektur ini, kami ingin mengingatkan, bangunan bukan cuma soal estetika, tetapi juga soal sejarah, politik, dan moral. Gedung Kesenian Jakarta adalah simbol, tapi simbol tidak bersuara. Kitalah yang harus memberikan makna. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe untuk lihat video-video lainnya. Dan jangan lupa like dan komen video ini. Ayo kita gali lebih mendalam tentang arsitektur yang bukan cuma ideal, tapi juga punya nyawa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.